selamat sore pemirsa. Presisi Utama kembali hadir menjumpai Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Tekla Hasiyati. Mari kita lihat terlebih dahulu 3 berita utama. Petugas Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat mengamankan 28 pelaku penjarahan di kantor DPRD saat aksi anarkis Sabtu kemarin pada Kamis siang. Anggota Satuan Brimob Polda Metro Jaya yang menjadi supir kendaraan taktis saat peristiwa nahas menyebabkan pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang berusia 21 tahun meninggal dunia akhirnya dijatuhi sanksi etik berupa demosi selama 7 tahun. Polres Tangerang Selatan menggelar doa bersama komunitas ojek online di Masjid Al-Aman pada Kamis 4 September 2025. Di informasi pertama pemirsa, Polda Jawa Barat mengungkap kasus tindak pidana penyebaran rasa permusuhan melalui media sosial usai aksi unjuk rasa di gedung DPRD Jabar pada 29 Agustus 2025. Berikut laporan dari personel Humas Polda Jawa Barat, Bribka Reza untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama siang pemirsa, Kepolisian Daerah Jawa Barat berhasil mengungkap kasus penyebaran rasa permusuhan dan provokasi melalui media sosial yang berujung pada pelemparan bom molotov ke gedung DPRD Jawa Barat. Sebanyak 12 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan berbagai peran mulai peracikan, perekaman hingga penyebaran konten provokatif di media sosial. Polisi juga menyita sejumlah barang seperti bom molotov, ponsel, akun media sosial, dan pakaian yang digunakan pelaku saat kejadian. Yang berikut merupakan informasinya untuk Anda. Sebanyak 11 orang ditetapkan sebagai tersangka atas perannya dalam peracikan bom molotov, penyebaran video provokatif, hingga konten ujaran kebencian terhadap aparat kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari sejumlah laporan polisi yang masuk pada tanggal 2 hingga 3 September 2025. Untuk mendramatisir, tetapi perlu ya rekan-rekan sekalian sebagai edukasi juga ya, bahwa di kelompok LPA 24 ini kita ada 8 tersangka, tetapi ada 1 yang di bawah umur, ya tentu penanganannya berbeda. Nah, ini adalah satu kelompok anak-anak yang dia tuh hobinya adalah skateboard ya, main skateboard ya, yang ada di Kota Bandung ini komunitas ya skateboard. Nah, tetapi dalam kegiatan dia di media sosial ini ada mungkin yang terafiliasi dengan postingan-postingan yang memprovokasi. Jadi si perempuan ini dia mendapat bagian untuk menjadi pemosting ya. Dan rekan-rekannya memberikan tutorial untuk pembuatan bom molotov. Ya, disinilah rekan-rekan sekalian ada 2 molotov yang kita duga sangat luar biasa, sehingga kita kemarin mendapatkan video-video yang berdasarkan dari CCTV yang kita dapatkan itu ada ledakan molotov yang berbeda dengan seperti botol-botol yang ada. Setelah kita dapatkan ini baru kita sadar ternyata ada bentuk suatu molotov yang mempunyai modifikasi sangat berbahaya ya. Ini ada petasan dan ini merupakan gas ya, gas yang cukup luar biasa berbahayanya ketika gasnya itu juga mempunyai ledakan yang besar dan juga serpihannya juga sangat berbahaya. Berdasarkan penyelidikan, para tersangka memiliki peran berbeda-beda, mulai dari meracik hingga mendokumentasikan dan menyebarkan konten. Ada yang bertugas membuat molotov, merekam video, hingga menyebarkan melalui platform media sosial dengan maksud memperluas jangkauan provokasi. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Barat, penanganan kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten yang dapat menimbulkan permusuhan dan gangguan keamanan.
Dengan pengungkapan kasus ini, Polda Jabar menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menindak tegas segala bentuk provokasi yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas. Masyarakat diimbau untuk bijak menggunakan media sosial dan tidak ikut menyebarkan konten yang bersifat provokatif. Dari Bandung, saya Bribda Reza Bit Humas Polda Jabar melaporkan untuk Poli TV dan salam presisi. Dan pemirsa, Polres Seram bagian Barat Polda Maluku mengungkap kasus pencabulan dan eksploitasi anak di bawah umur. Dalam kasus ini, 7 orang dinyatakan sebagai tersangka, termasuk 1 wanita dan 2 diantaranya merupakan lansia. Dari hasil pemeriksaan, kejahatan ini terjadi di salah satu dusun di Kecamatan Inamosol. Korban mengalami kejahatan ini dari 6 tersangka laki-laki dengan modus berbeda. 2 diantaranya tersangka, pencabulan berinisial AT berusia 69 tahun dan PT berusia 64 tahun. Sementara 4 tersangka lainnya adalah pelaku persetubuhan yaitu OM berusia 37 tahun, RP berusia 46 tahun, RL berusia 21 tahun, dan MU berusia 77 tahun. Selain itu, Polres Seram bagian Barat juga menetapkan 2 tersangka eksploitasi terhadap korban, yaitu tersangka OM dan seorang tersangka wanita berinisial FK berusia 26 tahun. Para tersangka ini merupakan warga satu dusun dengan korban. Akibat perbuatannya, 6 tersangka kasus pencabulan dan persetubuhan anak, kecuali tersangka wanita FK, terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun, sesuai pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sedangkan tersangka eksploitasi anak berinisial FK dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara. Dari tim Humas Polres Seram bagian Barat Polda Maluku melaporkan untuk Poli TV. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, menindaklanjuti insiden pengamanan aksi unjuk rasa pada 28 Agustus lalu yang melibatkan 7 anggota Polri dan mengakibatkan meninggalnya korban Afan Kurniawan akibat tertabrak kendaraan taktis. Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Bribka R yang merupakan pengemudi kendaraan taktis Brimob pada pengamanan unjuk rasa tersebut. Sidang dilaksanakan pada 4 September 2025, dihadiri terduga pelanggar serta 6 saksi yang berada di dalam kendaraan taktis. Proses sidang berlangsung sekitar 11 jam, dimulai pukul 9 pagi hingga 8 malam, dengan keputusan akhir diumumkan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Bribka R terbukti melanggar kode etik kepolisian dan dijatuhi 2 jenis sanksi. Sanksi etika berupa pernyataan tindakan tercela, serta kewajiban menyampaikan permohonan maaf secara lisan dan tertulis kepada pimpinan Polri dan keluarga korban. Sedangkan sanksi administratif meliputi penempatan khusus selama 20 hari, terhitung mulai 29 Agustus hingga 17 September 2025, serta mutasi demosi jabatan selama 7 tahun sesuai sisa masa dinas yang bersangkutan. Dalam keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri, yang pertama sanksi etika, yaitu yang pertama dari sanksi etika A, perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B, kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKIP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Kedua, dalam sanksi administratif berupa A, penempatan dalam tempat khusus selama 20 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 17 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri. B, mutasi bersifat demosi selama 7 tahun sesuai dengan sisa masa dinas pelanggar di institusi Polri. Dalam penyelesaian perkara ini, Polri berkolaborasi dengan stakeholder terkait, salah satunya Kompolnas, yang menyampaikan bahwa sidang kode etik Polri terhadap Bribka R berjalan lancar.
Terdapat sejumlah faktor dalam insiden pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan meninggalnya korban pada 28 Agustus 2025. Semuanya berjalan sesuai dengan kondisi yang real, artinya tidak ada tekanan di dalamnya, tidak ada rekayasa di dalamnya, sehingga kami melihat sidang kode etik ini berjalan dengan baik dan lancar. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai putusan, tentu saja Ketua Komisi sudah mempertimbangkan beberapa hal, termasuk hal-hal yang meringankan, di mana salah satunya adalah terduga pelanggar atau sekarang sudah diputuskan, salah satunya hanya melaksanakan tugas atau di bawah kendali dari Kompol Kosmas, sehingga ada beberapa hal juga berkenaan dengan kondisi dia saat melakukan mengendarai, yang bersangkutan sebenarnya sudah memiliki sertifikat, memiliki keahlian itu, dan pada saat melaksanakan tugasnya ada beberapa kondisi di mana yang bersangkutan tidak bisa melihat kondisi real di lapangan, termasuk karena adanya blind spot di rantis itu sendiri, termasuk kondisi psikologis di dalam ruang rantis itu sendiri. Polri menegaskan komitmen untuk bekerja sama dengan seluruh stakeholder dalam menyelesaikan perkara ini secara hukum, terbuka, dan transparan demi memberikan keadilan kepada keluarga korban almarhum Afan Kurniawan. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Di Jawa Barat, pemirsa, petugas Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat mengamankan 28 pelaku penjarahan di kantor DPRD saat aksi anarkis Sabtu kemarin pada Kamis siang. Mereka diamankan setelah petugas melakukan serangkaian penyelidikan, termasuk memeriksa video yang viral di media sosial. Petugas juga mengamankan berbagai barang elektronik hingga furniture yang sempat dijarah. Video penjarahan di kantor DPRD Kabupaten Cirebon ini viral di media sosial saat masa aksi anarkis pada Sabtu, 30 Agustus 2025 kemarin. Terlihat sejumlah massa tak bertanggung jawab mengambil barang-barang elektronik hingga furnitur dari dalam gedung yang porak-poranda diserang oleh massa. Tanpa merasa berdosa, penjarahan ini membawa pulang barang inventaris di gedung DPRD. Tidak butuh waktu lama, petugas Satreskrim yang menggelar berhasil meringkus 28 pelaku penjarahan. Sebagian di antaranya bahkan masih berusia di bawah umur dan berstatus pelajar. Umumnya pelaku membawa televisi, CPU, AC, hingga furnitur yang berada di dalam kantor wakil rakyat. Petugas masih melaksanakan pendalaman terkait aksi tak terpuji di kantor DPRD tersebut. Petugas pun tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dari aksi penjarahan tersebut. Bahkan petugas pun masih mendalami aktor di balik aksi anarkis yang membuat kantor Polsek Sumber 2 Pos Polisi dan DPRD rusak berat. Ya sudah kami dalami ya, sebagian memang ada pelajar, ada mahasiswa, kemudian ada juga yang masuk ke dalam kelompok emotor. Ya pasti ada menggerakkan mereka berdasarkan hasil keterangan yang kami peroleh mengikuti ajakan dari media sosial, dan sedang kita kejar siapa pihak yang menggerakkan mereka untuk ikut-ikutan dalam aksi demonstrasi. Meski mengaku hanya ikut-ikutan, namun para tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Sebelumnya, aksi anarkis massa mengakibatkan gedung DPRD rusak berat, bahkan terbakar di beberapa ruangannya. Dari Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.